Nabi setelah Yesus tidak ada di Kristen. Jadi Anda mengarahkan ke Paulus, Lukas, Yohanes, itu Anda salah. Karena mereka itu bukan Nabi. Lalu, jadi ketika Anda mengatakan di dalam kitabnya itu apa? Mimpi kan? Hey. Bukan, itu penglihatan. Berbeda dengan itulah mimpi. Yang disebut mimpi. Dengarkan di ending cerita Yeremia 12. Dengarkan. Di cerita penglihatan ending, itu tidak sama dengan mimpi. Dengarkan cerita endingnya di Yeremia 23. Maka sesungguhnya aku akan menangkap kamu dan membuang kamu dari hadapanku. Kamu serta kota yang telah kuberikan kepadamu. Ini siapa nih? Siapa yang pernah diberikan kota? Dan kepada nenek moyangmu itu, ini siapa ini yang diberikan kota kepada nenek moyangnya? Aku akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan. Kenapa kemudian kalian itu masih ada Kristen ini? Karena kalian berasal dari pengajaran nabi-nabi palsu. Tuhan mengatakan, aku akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan. Makanya muncul kemudian penyaliban, muncul kemudian kitab Anda, muncul kemudian orang-orang yang dikatakan rasul. Kenapa Kristen itu harus kekal? Karena itu adalah aib dan noda yang kekal yang tak akan pernah terlupakan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Asam, baca. Satu paket itu. Kalau ke situ masih nyala dia. Enggak bisa. Enggak bisa. Enggak bisa lari. Enggak bisa lari, Bang. Itu nubuatan untuk Yesus karena Yesus yang diberi minum anggur asam. Nyambung ke Yohanes 19:30 ya, Pak deh. Betul. Bukan, 29-nya Bang Andi. Di situ ada dicucukkan bunga karang. Bunga karang ini apa ini? Ini racunnya ini. Di dalam Mazmur 69 bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur. Coba kita baca. Apa dikatakan? Anda ngawur di Mazmur 69. Sesudah itu betul-betul karena Yesus ngawur. tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, genaplah apa yang tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Mazmur, bahkan mereka memberi aku makan dan racun pada waktu aku haus. Oke? Di situ ada sebuah bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop untuk mencucukkan ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam tadi yang sudah dicampur dengan bunga karang, maka Yesus berkata, sudah selesai. Lalu dia tundukkan kepalanya, maka matilah Yesus. La 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 la. Wa inna ilaihi raji'un. Anda bernarasi liar. Entah apa yang ditulis, di Alkitab. Anda menarasikan hal lain. Coba kebenaran dengarkan baik-baik ya. Kenapa? Apa yang didengarkan dari celehan liar Anda? Siapa yang mati di tiang salib, Bang? Bertanya bukan begitu, Bung, kalau diskusi. Anda mengarahkan jawaban itu namanya. Loh, kembali ke Yerusalem tadi, Yeremia 23. Yang minum racun siapa? Yesus. Yesus ini apakah benar dia yang mati terkutuk di atas tiang salib? Loh, tadi itu apa? Yohanes 19 itu apa rupanya? Ya. Hah? Apa itu? Kalau bukan racun, kenapa dia langsung mati? Ini sama dengan sianida ini. Bunga karang ini coba Anda lihat dalam bahasa Yunaninya. Apa itu bunga karang? Apa itu anggur asam? Baca, selidiki tuh. Apakah betul seperti ini? Ini jelas-jelas Yesus yang ada di atas tiang salib ini siapa? Yang di atas tiang salib mati terkutuk itu siapa? Boleh aja Anda menunjukkan di sini namanya Yesus, tapi faktanya yang mati di atas tiang salib ini adalah orang celaka, orang terkutuk. Siapa dia? Silakan Anda menulisnya di Yesus. Tapi yang terpapar kemudian dengan fakta yang ada secara data itu bukan Yesus. Harusnya sesudah itu karena Yudas tahu bahwa segera sudah selesai, maka ia pun berkata, genaplah apa yang tertulis. Aku haus,
Di situ ada suatu bekas penuh dengan asam anggur asam. Mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkan kepada mulut Yudas. Sesudah Yudas meminum anggur, Yesus terkutuk atau tidak? Jawab. Tuhan tidak pernah terkutuk. Kalau Tuhan mati bisa? Tuhan mati tidak bisa. Oke. Anda pasti ketawa kan? Pasti akal Anda nggak sampai. Kenapa Tuhan tidak bisa mati, tapi kenapa Yesus mati? Itu pasti pikiran Anda kan? Makanya Anda karena ketawa. yang mati betul nggak? ini adalah orang terkutuk. Ya. Oke, tunggu. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Karena ajaran saudara ini kan berasal dari nabi-nabi palsu kan? Dari buahnya kita bisa lihat kan? Kata Yesus kan? Oke, nah sekarang Itu kata Anda. itu kata Yesus, ya Allah yang karim. Kata Anda. Kata Yesus. Saya bacakan dalilnya. Ya. Tolong duduk yang tenang, saya bacakan dalilnya. Dengarkan. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu yang menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah memetik anggur dari semak duri dan buah ara dari rumput? Tak akan mungkin dapat. Demikianlah pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Nah ini, lihat. Dari buahnya. Apa buahnya itu? Pertama, mengusir setan menggunakan namaku. Itu buahnya. Bermukjizat demi namaku. Itu buahnya. Mengusir setan, bermukjizat, bernubuat demi namaku. Dari buahnya lah bisa kamu mengenal mereka. Lalu kemudian mereka akan diusir oleh Yesus, bahwa mereka